Kita akan belajar satu tema, robohkan Yeriko di hadapan kita. Ya, robohkan Yeriko di hadapan kita. Kalau kita lihat dalam kitab Yosua, cerita tentang Yosua ketika dengan pasukan Israel sedang menuju ke tanah perjanjian sesuai dengan janjinya Tuhan. Tetapi ternyata walaupun mereka berjalan bersama Tuhan, dikatakan mereka tetap ada kesulitan. Demikian juga kita, mungkin saat ini kita sudah merasa berjalan dengan Tuhan, tetapi di hadapan kita ada kesulitan, ada tantangan yang harus kita hadapi. Saudara, bagaimana bangsa Israel pada waktu dia menuju ke Kanaan, dia bertemu dengan sungai Yordan. Dia bertemu dengan penghalang yang besar, Jericho Wall. Jericho ini berbicara tentang pergumulan, tantangan yang besar, dan yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Ya. Dengan adanya perang Iran, kita akan menghadapi pergumulan, tantangan yang besar di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, bagi Yosua kalau bisa muter, lebih baik dia muter. Tetapi kalau kita baca Yosua 6 ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, sehingga tidak ada orang yang keluar atau masuk. Saudara, di dalam kehidupan ini walaupun kita sudah berjalan di dalam jalan Tuhan, seringkali kita menghadapi tembok yang besar, yang tebal, yaitu masalah yang sangat berat, di mana semua tertutup bagi kita. Tembok Yeriko yang secara manusia tidak bisa diruntuhkan. Saudara, mungkin itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat kedua berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini adalah satu janji Tuhan. Kalau Tuhan itu telah menyerahkan, artinya Tuhan sudah memberikan suatu kepastian, satu janji kepastian, ya, bahwa dia akan menyelesaikan. Demikian juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan memberikan penyelesaian, kepastian dalam hidup kita. Apa tugas kita? Tugas kita percaya, taati, lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat betapa tebalnya tembok Yeriko, setebal itukah dalam pikiran manusia bisa hancur? Dalam pikiran manusia, tembok setebal itu tidak mungkin hancur. Saudara, sekalipun sebesar apa tantangan kita, kalau kita taat suara Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh di atas hidup kita. Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan yang sudah menyertai kita. Saya percaya Tuhan juga yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Ayat 13 berkata, maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedangkan orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Saudara, tembok Yeriko
yang tebal sekali ini. Sangat tebal sehingga di dalam tembok ini, saudara, ada rumah, kalau saudara baca, yaitu rumahnya pelacur Rahab yang ada di dalam tembok itu. Saya pernah cerita sama cucu saya, Oma, saya tadi di sekolah minggu dikatakan di dalam tembok Yeriko itu ada rumah. Loh kok bisa ada rumah ya, Oma, di dalam tembok itu? Dalam tembok tuh rumahnya kan semut, rayap toh yang ada. Kok bisa ada dalam rumah itu, dalam tembok itu ada rumah? Saudara, kenapa? Karena begitu tebalnya. Seandainya Yeriko ini bisa dihindari, lebih baik Yosua ini muter jalan lain. Tapi yang ini tidak bisa dihindari. Yeriko tetap harus dihadapi, bahkan harus bisa dirobohkan. Apa yang menjadi Yeriko dalam kehidupan kita? Ini beberapa hal yang penting terjadi dalam pelajaran hidup kita. Beberapa realita yang tidak bisa kita hindari, yang ternyata apa yang ada di depan kita tiba-tiba nongol, dan kita harus menerobos itu. Kita harus sungguh-sungguh bisa menerobos keadaan ini. Saudara, kalau enggak kita tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kita tidak bisa masuk kepada kemaksimalan rencana Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kita harus hidup berdampak bagi banyak orang. Satu impactful life harus terjadi dalam hidup kita. Barangkali ada di antara kita yang sedang menghadapi penghalang-penghalang yang tiba-tiba ada di depan kita, muncul di depan kita, yang tidak pernah kita harapkan dan inginkan, tidak pernah kita pikir dan nongol menghadap di depan kita. Sekali lagi, jangan ada yang kecil hati, karena Tuhan akan membangkitkan pahlawannya. Biarlah dalam keadaan seperti ini, kita akan mengalami Tuhan lebih dalam lagi di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan memberikan satu terobosan, dan akhirnya kita tahu bahwa Yeriko dengan temboknya besar itu diruntuhkan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara, kalau kita mendengar peperangan Yosua melawan Yeriko diruntuhkan, apa yang terdengar dalam benak kita? Saya percaya kita mesti mikir dua hal. Yang pertama, tembok Yeriko dirobohkan karena sorak-sorai. Yosua 6 ayat 20. Yang berkata, lalu bersorak bangsa itu, sangkakala ditiup. Sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, mereka bersorak-sorai, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan merebut kota itu. Setiap kali kita mengingat bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan, selalu kita ingat ada sorak-sorai yang membuat tembok ini runtuh. Langsung ini nyentel dalam pikiran kita. Kuasa praise and worship, kuasa sorak-sorai. Dan ini sudah diajarkan sejak kita ada di sekolah minggu, ya. Sehingga sudah nyentel di pikiran kita. Saya pun mikirnya gitu terus, saudara. Karena sorak-sorai, maka tembok ini runtuh. Itu memang benar. Tapi, saudara, esensi sebenarnya bukan itu. Yang kedua, orang mesti berpikir, karena ada doa keliling, mau tanah ini dikelilingi, didoakan, ditaburi minyak, maka itu akan menjadi milikmu. Ya saudara, ini cara karismatik yang benar ya. Setiap hari Yosua dan pasukan Israel mengelilingi 6 hari berturut-turut. Sehari sekali, khusus hari ke-7 mengitari 7 kali, total 13 kali
lalu rontoklah tembok Yeriko. Maka dua pelajaran ini yang terus diajarkan, doa keliling, ya, kuasa puji-pujian yang membuat tembok Yeriko itu rontok. Bertahun-tahun saya selalu ingat, sejak ada di sekolah minggu, anak-anak kecil pun ingat tembok Yeriko rontok karena dua hal, yaitu bersorak-sorai dan ada kuasa, di mana dikatakan mereka mengelilingi tembok itu. Tetapi ada satu esensi yang luar biasa yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan, dan saya pun tidak pernah pikirkan. Saudara, yang pertama, Tuhan itu tidak pernah mengajar umatnya untuk lari dari persoalan yang dihadapinya. Tuhan itu tidak pernah mengambil alih peperangan tersebut. Tapi Tuhan itu mengajar kita punya iman akan janji Tuhan, bahwa kemenangan itu menjadi milik kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Setelah tembok Yeriko runtuh, Tuhan mengajar orang Israel untuk maju, merebut kota yang telah diruntuhkan, memerangi musuh yang ada di hadapannya. Saudara, ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi ada satu esensi lagi, saudara, yang sangat penting. Mengalahkan apa? Mengalahkan ego, mengalahkan persungutan. Mudah bagi Tuhan untuk langsung memberikan Yeriko pada Israel. Tapi Tuhan lebih memilih untuk mendidik bangsa Israel. Tuhan mendidik bangsa Israel. Mereka harus tetap tidak berbicara sesuatu. Dalam 6 hari perjalanan, mereka harus diam dan percaya. Karena dengan tinggal diam dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Coba kita lihat Yosua 6 ayat 10, dikatakan, ternyata inilah esensi Yosua merontokkan tembok Yeriko. Tetapi Yosua telah memerintahkan bangsa itu demikian. Janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat ini berkali-kali saya baca, tapi lewat begitu saja. Tetapi ketika beberapa hari yang lalu, saya baca ayat ini mengajarkan sesuatu yang baru buat saya. Dan bukan sesuatu yang baru, yang Tuhan juga sudah mengajarkan kepada saya. Dengan saya tidak merasakan sebenarnya, saudara. Dalam waktu 1 minggu, aku minta Yosua mengelilingi tembok Yeriko bersama pasukan. Saudara, mereka mengitari, mereka dikatakan dalam seminggu itu, 6 hari itu, mereka mengelilingi dengan diam, tidak boleh berkata sepatah kata pun. Jadi waktu proses ini terjadi, saudara, dikatakan no protes. Diam, tidak boleh ada suara apa-apa. Nggak boleh bersungut-sungut. Nggak boleh marah. Ya, sepatah kata jangan keluar dari mulutmu. Nggak boleh sorak-sorak, nggak boleh bisik-bisik. Nggak boleh. Diam, keep quiet. Kelilingi 7 hari, berturut-turut, total 13 kali. Saudara, kuncinya bukanlah pada hari ke-7 waktu mereka bersorak-sorai dan tembok itu jatuh. Tapi kunci esensi sebenarnya 6 hari mereka mengelilingi dengan diam dan tidak bersuara. Mereka taat akan perintah Tuhan. Saya pikir seminggu suruh diam aja itu latihan apa? Saudara, itu latihan self-control
di dalam diri kita. Kita membangkitkan latihan penguasaan diri kita. Apalagi jangan lupa waktu Yosua dan bangsa Israel sampai di Yeriko. Kalau mereka menoleh ke belakang, ceritanya spektakuler dengan Tuhan banyak sekali. Lihat tulah-tulah di Mesir. Lihat laut Kolsom terbelah. Lihat tentara Mesir dihukum. Lihat bangsa Amalek dikalahkan. Jadi kalau mereka sampai di Yeriko, kalau dia noleh ke belakang, ceritanya dengan Tuhan itu spektakuler yang luar biasa. Tetapi sekali ini, saudara, mereka disuruh diam. Nggak gampang loh, saudara. Nggak gampang. Saudara disakiti hati suruh diam. Nggak gampang. Dalam seminggu, saudara, Israel mengitari dengan tenang. Sementara penjaga tembok Yeriko melihat mereka, ini perang apa? Kok mereka ini diam saja, berjalan mengelilingi. Mereka lihat Yosua dan pasukan keliling hari pertama. Dia pikir dari atas, lihat ini perang model apa? Strategi apa? Saudara. Kalau kita asumsikan, diperkirakan, saudara, ini orang-orang penjaga Yeriko ini, saudara, malah kebakaran jenggot melihat ini. Hari pertama mungkin sama-sama kuat untuk diam. Hari kedua penjaga tembok Yeriko mulai nggak bisa terima. Mereka mulai mengolok-olok. Mereka mulai mencemooh. Dianggap ini perbuatan bodoh. Hari ketiga, keempat, kelima, penjaga tembok mulai kehilangan pengendalian diri. Melihat cara Israel yang katanya orang spektakuler, dahsyat. Kok cuma begini, muter-muter. Nggak ada tujuannya, muter-muter diam. Mereka mengolok-olok, saudara. Seminggu itu Israel dilatih untuk apa? Untuk mengendalikan diri, self control dirinya sendiri. Gak gampang, saudara. Jangankan penjaga tembok Yeriko, penduduk Yerikonya juga lalu mengadakan bullying, melempari Israel dengan sampah, dengan diambil batu, ya, kerikil, tinja, kotoran, dilempari untuk memancing emosi bangsa Israel. Tapi Yosua bilang, diam. Apapun diam. Diapakan diam. Dijahati orang diam. Dibully orang diam. Disakiti hati orang diam. Banyak orang tidak suka sama kita, diam. Kita dikata-kata yang kita tidak lakukan, diam. Itu melatih pengendalian, penguasaan diri di dalam diri kita. Don't talk anything, keep quiet. Saudara, apakah telinga bangsa Israel nggak panas? Panas, saudara. Besok pagi dilempari lagi. Harus tetap sabar. Mereka dihancurkan egonya selama 6 hari. Mereka dihancurkan self control dirinya dalam 6 hari. Mereka dihancurkan kebesarannya, orang yang spektakuler melewati Sungai Yordan, dihancurkan kebanggaan. Saudara sadar enggak? Yeriko ini latihan pengendalian diri. Ayat ini bertahun-tahun saya baca, tetapi tidak memberikan sesuatu. Tapi beberapa hari yang lalu, ayat ini memberikan sesuatu. Satu ayat mendukung Amsal 25 ayat 28.
ayat yang digenapi bagi penjaga tembok Yeriko, bahkan seluruh penduduk Yeriko, yang berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini bangsa dikatakan penduduk Yeriko sudah tidak bisa mengendalikan diri. Mereka mulai marah, mereka mulai melempari batu, mereka mulai ngancam, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Apapun keadaan saudara saat ini yang saudara hadapi, mungkin ada Yeriko yang besar di hadapan saudara, yang tertutup selama ini, tidak bisa saudara masuk, tidak bisa saudara tumbangkan, tidak bisa saudara runtuhkan. Ayo kita tetap self control, jaga pengendalian diri kita. Kenapa Yeriko rontok? Karena Israel keliling 6 hari. Dimulai dengan penduduk loss of control semuanya. Seminggu mereka dibully, seminggu mereka dibikin huru hara, seminggu dibikin masalah. Saudara, apalagi mereka dalam keadaan semuanya, tetapi dia tetap tenang. Tapi orang yang tidak dapat mengendalikan diri, seperti kota yang roboh temboknya. Bagaimana Yosua dengan para Israel? Mereka menggenapi Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan ayat ini digenapi oleh Yosua dengan menjaga kontrol emosinya. Jaga penguasaan diri saudara. Akhirnya endingnya perontokan tembok itu bukan semata-mata karena doa keliling bertahun-tahun, bersorak-sorak saudara, baide ya saudara. Tapi kita dalam 6 hari itu kuncinya kita bisa mengalami pengendalian diri dan penguasaan diri. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi nggak gampang. Cerita di belakang sebelum nyampe Yeriko sudah dahsyat. Orang yang kemarin disuruh mengendalikan diri belum bisa. Yeriko rontok saudara, sungguh-sungguh. Memang itu karena mereka keliling pada hari ke-7. Memang juga untuk kuasa sorak-sorak. Tapi itu di endingnya. Tetapi yang penting itu 6 hari. 6 hari di mana dia dihancurkan egonya. Dia suruh diam apapun yang terjadi. Dia dilatih untuk menguasai dirinya. Saudara, bangun self control yang tinggi dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain. Kita harus bangun self control, bangun value, humbleness, miliki nilai kerendahan hati kita. Orang yang gagal mengendalikan diri adalah orang yang egonya kebesaran, ketinggian, arogan, tidak bisa membuat kerendahan hati. Kalau sudah marah, saudara, kata-katanya, oh belum tahu saya ya. Dia nggak tahu saya, siapa saya. Saudara, kita merasa diri kita nih someone dan something. Bangunlah. I'm not everything. Without God, I'm not everything. Kalau bukan dengan Tuhan, saya ini nggak ada apa-apanya. Begitu kita mulai punya segala-galanya, saudara, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita percaya Roh Kudus akan menyertai kita. Dalam 9 buah roh, Galatia 5 ayat 22. 9 buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri ini ditaruh di terakhir? Karena Tuhan tahu ini sulit dan susah.
susah dan sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita bersama Roh Kudus, hidup kita bersama firman dan mendengar perkataan Tuhan, kita akan bisa untuk dimampukan. Saudara, kita harus bisa memanage emosi kita. Banyak saudara, kita ini loss of control. Karena apa? Terpancing emosi. Banyak rumah tangga hancur karena terpancing emosi. Sudah tidak cocok. Mereka bercerai karena apa? Karena sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Loss of control, terpancing emosi. Orang-orang yang sukses, tinggi jabatan, orang kaya, orang hebat, saudara, itu makin kehilangan pengendalian diri. Ayo kita belajar memanage emosi dengan baik. Emosi itu muncul kadang-kadang dari kata-kata kita. Saudara, baik Yesaya, baik Musa, berkata, aku nggak bisa tuh. Aku gagap. Tapi Tuhan tersentuh. 120 murid di kamar Yerusalem datang lidah api, mengurapi lidah mereka. Makanya latihan memanage kemarahan kita, emosi kita. Saudara, latihlah menyembah Tuhan. Baik day by day sampai hari ke-7. Artinya sampai kita belajar keep quiet untuk kemuliaan nama Tuhan. Mencari uang itu perlu, tetapi kita harus sungguh-sungguh jaga, mengendalikan diri, nyari uang, pakai uang juga harus ada pengendalian diri. Di dalam pengendalian diri juga dalam bidang seks, baik yang sudah menikah, yang bujang, yang pacaran, yang sudah menikah, yang menduda, yang berjanda, belajar pengendalian diri dalam kehidupan seks kita. Hubungan seks ini perlu dibangun. Kalau enggak, rusak semua. Even itu pendeta senior pun pemimpin hebat. Semua pada berantakan di soal kehidupan seksnya. Belajar kenyang dengan pasangan kita. Dan belajar yang bisa kita mengenyangkan pasangan kita. Ada ayat keren yang berkata, orang yang kenyang, madu pun tidak pernah disentuh. Tetapi orang yang selalu lapar, sampah pun terasa manis di lidahnya. Makanya penting kita mengenyangkan, saling mengenyangkan di dalam hubungan kita sebagai suami istri. Sehingga kita membangun kuat rumah tangga, tidak rontok. Yang terakhir, makanan. Kendalikan makanan kita. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini kuat. Kalau tubuh kita ini kuat, saudara, jiwa kita kuat, roh kita kuat, roh, jiwa, dan tubuh ini kita kendalikan. Maka saya percaya tuh, bahwa kita akan diberikan umur panjang. Roh, jiwa, dan tubuh kita memuliakan Tuhan. Karena apa? Jiwa kita bisa mengendalikan diri. Karena ada roh Tuhan yang menyertai kita. Tubuh kita juga kita pelihara. Sehingga dikatakan seperti Kaleb, umurnya 85 tahun, tapi dia masih punya iman. Dia masih kekuatan seperti umur 45. Karena apa? Kaleb mempunyai jiwa yang lain daripada yang lain. Ayo saudara, sore hari ini di Indonesia, pagi hari di Amerika, bagaimana kita harus bangun pengendalian diri kita. Sungguh-sungguh self control yang besar sehingga kita bisa menerobos tembok Yeriko yang tertutup selama-lamanya sementara ini. Tapi percaya kalau kita punya pengendalian diri yang kuat, apapun keadaan, diam. Saudara, pada waktu rumah tangga saya hancur, 6 tahun dipulihkan. Bukannya pada waktu saya hari terakhir saya berdoa puasa dan besoknya suami saya bisa kembali. Bukan karena itu, saudara. Tetapi saya belajar untuk keep quiet. Tidak banyak berkata. Mengendalikan diri. Selama 5 tahun
berdoa. Saya matikan ego saya, belajar mengampuni, belajar tidak perlu berkata-kata yang tidak perlu. Dan itulah yang bisa merobohkan Yeriko yang besar di tengah keluarga saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa. Apapun tantangan, rintangan, seperti Yeriko, yang begitu kuat, begitu besar, yang selama ini tidak bisa kita terobos. Tapi biarlah kita belajar. Satu jangka waktu 6 hari. Kita mau untuk kita belajar mengendalikan diri kita. Kalau Tuhan suruh diam, kita diam. Jangan protes, jangan melawan. Maka saya percaya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka tembok Yeriko, apakah itu keuangan kita, rumah tangga kita, sakit penyakit kita, saya percaya kuasa itu bisa menerobos. Sehingga hidup kita bisa berdampak. Impactful life terjadi di dalam hidup kita. Amin.